Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'i rasidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyina ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi zikril ayah wa ta'ammudan bi tilawatihi. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, julusu sa'atan indal ulama ahabbu ila min ibadi al-bisamatin. Wa qala aidan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu salasata balayatin. Al-ula yarfa'ul barakata min kasbihim wasaniyati bisultanillahi ta'ala alaihi sultanan zaliman. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Qawnin, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Ketua DKM beserta jajaran yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada rekan-rekan jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa dan Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati kepada para pengurus Masjid Jami'at Thayyibin yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang bahagia buat kita. Kenapa saya katakan bahagia? Walaupun dalam keadaan kita bete, malas, namun kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak semua orang bisa memiliki hal seperti ini. Gak semua orang bisa berzikir malam hari ini. Gak semua orang bisa bersalat malam hari ini. Karena malam hari ini seperti biasa jadwal pengajian Majlis Ta'lim salawat burdah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan dari awal dan sampai akhir, bahasa zikir kepada para ahli kubur,
Ratibul Atas serta pembacaan salawat burdah yang dikarang oleh Al-Imam Bushairi. Mudah-mudahan beliau nanti berada di samping kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa sih kita harus bersalawat setiap hari, bahkan setiap malam? Seperti Al-Imam Bushairi mengatakan, kecintaannya terhadap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menandakan beliau ingin diberikan syafaatul uzma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam mimpinya, di salah satu keterangan, beliau bertemu langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjawab kepada Al-Imam Bushairi. Amin Allahumma amin. Dan kita jika membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kitab Maulid mengatakan, ahdiru qulubakum, hadirkan hati kamu semua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirkan hati kita. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji, barang siapa orang yang membaca salawat maka jaminannya surga. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga itu dikhususkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang membaca salawat. Untuk orang-orang yang membaca salawat. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk keluarganya. Untuk siapa lagi? Untuk sahabat-sahabatnya. Untuk siapa lagi? Untuk orang-orang yang di dekatnya. Makanya orang beruntung sekali orang yang duduk di majlis ilmu, karena nggak semua orang bisa duduk di majlis ilmu, karena cuacanya udah hujan, dingin, kemudian ya malam hari ini jadwal sinetronnya rame luar biasa. Tapi kalian menyempatkan diri, melangkahkan kaki di mana tempat ini yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini yang sering disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini yang paling banyak dilihat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus beruntung, berbahagialah kita, bersenang-senanglah dalam hati kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya akan meneruskan pelajaran yang lalu, masih tentang ilmu, tentang ulama. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, julusu sa'atan indal ulama ahabbu ila Allah min ibadat al-qisanatin. Barang siapa orang yang duduk sa'ah itu 1 jam, 1 jam indal ulama, dengan seorang ulama, dengan orang yang alim, 1 jam, ahabbu, lebih baik, lebih bagus ilallah ta'ala min ibadat al-fasanatin,
barang siapa orang yang duduk dengan seorang ulama sa'ah 1 jam, itu lebih bagus menguh Allah daripada orang yang melaksanakan ibadah 1000 rakaat 1000 tahun. Sanatin 1000 tahun. Bayangkan ya, kita nggak mungkin sampai 1000 tahun. 60 tahun aja udah bongkok. Ini orang yang duduk bareng ulama, apalagi kalau sempat ikut ngaji sama ulama, apalagi bisa ngamalin ilmunya ulama, orang tersebut lebih bagus ibadahnya daripada orang yang menjalankan salat selama 1000 tahun, ibadah 1000 tahun. Masya Allah, ini saking mulianya orang yang nempel sama ulama. Amin, Allahumma amin. Karena di akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanun, sayati kalimah bil mudhari. Fi'il mudhari itu butuh dengan fa'il. Yang namanya fi'il butuh dengan fa'il. Mana fa'ilnya? Zamanun. Sayati bakal teka ingsun. Sopo zamanun, zaman nanti akan datang di akhir zaman, suatu zaman, ala ummati, atas umatku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu salasat balayat, salasata balayat. Nanti di akhir zaman akan datang siapa? Kepada umatku, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafiruna, jauh daripada ulama, jauh, malas deketin, gak mau ikut ngaji. Karena apa? Malas, gak mau sama sekali dekat, apalagi cinta sama ulama, gak mau, menjauh semuanya di akhir zaman. Mungkin ini sudah saatnya. Karena apa? Banyak sekarang teman-teman kita, saudara-saudara kita segan ngaji, males ngaji, ya, ngedengerin fatwa ulama tentang apa yang diajarkan ulama, malas, nggak mau dekat. Wal fuqaha, dan malas ngedengerin tentang fikih, apalagi nggak mau dekat sama ulama fikih. Apa sih fikih teh? Malas. Fikih mah membahas tentang sholat mulu, puasa mulu babnya, ya. Padahal itu penting. Fikih itu adalah suatu ilmu yang mana ilmu tersebut yang mendampingi kehidupan kita. Bahkan ulama fikih adalah ulama yang dinanti-nantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam ilmu fikih banyak tentang kehidupan kita, tentang masalah-masalah tentang yang ada di kehidupan kita. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Semua ada di ilmu fikih. Menjauh, umat tersebut menjauh, gak mau dekat sama ulama-ulama fikih. Fayabtaliyahumullahu salasata balayatin, maka Allah akan
berikan 3 perkara untuk kaum tersebut. Yang pertama, al-ulaha awaluha yarfa'ullaha barakatan min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada hartanya. Na'udzubillah subhanallahi min zalik. Walaupun sehari dikasih jajan 500.000 rupiah, tapi masih kurang baik, masih kurang. Karena apa? Diangkat keberkahan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun sehari dikasih 5.000, namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan terasa nikmat. Karena apa? Kenikmatan Allah diberikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Kalau Allah udah angkat keberkahannya, luar biasa. Segala apapun merasa kurang di dunia ini, selalu kurang dan selalu kurang. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullah ta'ala alaihi sultanan zaliman. Allah akan berikan kaum tersebut adalah pemimpin yang zalim. Banyak nggak sekarang pemimpin yang zalim? Banyak. Mungkin ya, ini yang disebutkan, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW akan datang di umatku nanti. Sini sekarang sudah saatnya. Apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yang terakhir, orang yang menjauh daripada ulama, orang yang menjauh daripada para ahli fikih, orang tersebut nanti di akhir hayatnya bi ghairi iman, tidak membawa iman. Nauzubillah subhanallahi min zalik. Sia-sia hidupnya. Salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, semua, tapi akhir hayatnya jelek, su'ul khatimah. Nauzubillah subhanallahi min zalik. Ayo rekan-rekan semua, kita berusaha. Karena apa? Taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Selagi taufik dan hidayah masih ada, masih Allah berikan kepercayaan kepada kita pertahankan, jangan sampai lepas. Karena gak semua orang bisa dapatkan, gak semua orang bisa dapatkan. Ya, satu pohon rambutan gak semua buahnya manis, gak semua buahnya matang. Ya, ada kala ada yang busuk, ada yang belum matang, tiba-tiba rontok, ada yang sudah matang ternyata dimakan kelelawar, ada seperti itu. Begitu juga manusia. Selagi taufik dan hidayah Allah berikan kepercayaan kepada kita, ayo kita pertahankan. Kita diberikan waktu 1 hari 24 jam. Yang 5 jam kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat 5 waktu. Sisanya berapa jam lagi? Berapa? 19 jam. Kita pakai apa tuh yang 19 jam? Misalkan yang 8 jam kita pakai kerja, karena kita sehari-harinya kerja di salah satu perusahaan atau di salah satu mall atau di tempat yang lain, 8 jam. Sisanya berapa jam? 19 dikurangi 8, tinggal 11 jam. Ya, 11 jam
Kita pakai apa tuh? Makan, tidur. Ya, ingat sama Allah atau enggak? Terus kita diberikan 24 jam dan 24 jam ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Umur manusia, apalagi umatnya Rasulullah SAW, gak lama. Rasulullah SAW cuma 63 tahun. Contoh, 10 tahun pertama kita masih diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ya, senang, pengennya nyari kesenangan. 10 tahun pertama tuh. 10 tahun kedua kita sedang memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dipakai apa tuh 10 tahun kedua? Kemudian 10 tahun ketiga kita dipakai senang-senang, hura-hura, cari pasangan, bahkan cari rezeki buat masa depan, ya, bahkan rumah tangga. Setelah itu 10 tahun keempat, 10 tahun keempat kita dipakai apa? Apa banyakkan ibadahnya atau banyakkan dunianya? Ini 40 tahun. Selama 40 tahun apa yang kita lakukan? Kita harus perhatikan. Jangankan 40 tahun, satu hari aja kita banyak ingat sama Allah atau lupa sama Allah. Pasti banyak lupanya sama Allah. Kenapa? Kita masih cinta dunia. Kita masih takut, masih memilih dunia dibandingkan akhirat. Contoh, ketika Allah memanggil, ada azan, kita nggak langsung ke masjid, santai dulu, rokok dulu, ngobrol dulu, nggak langsung. Makanya doa kita nggak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah janji seandainya orang tersebut menjalankan perintah Allah dengan baik, maka orang tersebut akan diberikan hal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi sebaliknya, seandainya orang tersebut melalaikan perintah Allah, Allah pun akan berlaku sama. Kita baca doa, minta, ya Allah, saya miskin mulu dari dulu, orang-orang udah pada kaya. Tak apa, kita jangan mengalahkan, jangan menyalahkan Allah. Lihat dulu diri kita. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung apa lambat? Pasti lambat. Allah perintahkan salat, kita lalai. Kadang-kadang kita tinggalin salat. Allah perintahkan kita puasa, kadang-kadang tak puasa. Allah perintahkan kita zakat, sedekah, kita enggak. Ini harus kita perhatikan, ya. Dari mulai sekarang kita perhatikan. Sehari-hari ini kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita menjadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat beruntung. Kalau umat-umat yang lain dulu langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diberikan kesempatan. Masih diberikan sampai kapan?
sampai ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nyawanya sudah di tenggorokan. Tuh, beruntunglah menjadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu wasilah, menjadikan kita semua selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang ini luar biasa, sangat luar biasa, ya. Godaan rintangannya sangat luar biasa, ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana yaumal qiyamah yu'ti ba'ru subuha bi arba'in nafarin inda babal jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal azab." Ada 4 golongan di hari kiamat berkumpul dan berbondong-bondong berebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan tersebut adalah orang-orang yang dinantikan oleh pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan. Al-ula al-alim alladzina amaluhu bi'ilmihi. Yang pertama adalah orang yang alim. Orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, menjalankan amalannya dengan ilmunya, salat dengan ilmunya, puasa dengan ilmunya, zakat dengan ilmunya. Bukan sekedar salat doang, ya, pakai ilmunya, syarat salatnya, wudunya, rukun salatnya diperhatikan. Puasa pakai ilmunya, gak pernah ngomongin orang, menjauhi yang mana yang membatalkan puasa, pakai ilmunya. Gak pernah kebuka aurat, pakai ilmunya. Ya, menjalankan ilmunya, menjalankan amalnya pakai ilmunya. Itu di hari kiamat berbondong-bondong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab dan tanpa diazab. Wasani al-hajju alladziina hajju bi ghairi amal fasad. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan haji, ibadah haji. Ibadah haji rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Ini ibadah haji luar biasa. Zaman sekarang haji-haji, kita jangan tertipu dengan kemudahan keberangkatan haji. Jangan. Apalagi sekarang banyak, ya, cara-cara yang mempermudah untuk supaya cepat berangkat haji. Padahal itu menunjukkan kepada kita yang kurang baik. Contoh, sekarang ada yang namanya travel. Travel itu memudahkan kita untuk berangkat haji. Misalkan kita daftar lewat travel tersebut atau menabung lewat travel tersebut, baru sekali nabung misalkan 5 juta, tahun depan kita sudah berangkat. Setelah berangkat haji baru kita membayar angsuran sisanya daripada 5 juta tersebut, dan itu berbunga. Bahkan yang namanya riba di dalam Al-Quran pun sangat diharamkan. Rasulullah SAW sangat benci dengan yang namanya riba. Hati-hati, kita niatnya ibadah, jangan sampai ibadah kita itu sia-sia. Kita harus dengan ilmunya. Dan apalagi kita mau menjalankan ibadah haji, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah undangan yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai
di dalam undangan tersebut kita sia-sia. Kita kondangan ternyata kita nggak ketemu sama pengantin, nggak ketemu sama orang yang punya hajat, kayaknya nggak betul. Begitu juga kita jalankan ibadah haji. Barang siapa orang yang menjalankan haji dengan ilmunya, tidak ada kejelekan dalam pelaksanaan hajinya, maka orang tersebut di hari kiamat berbondong-bondong sama keluarganya menuju ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wasalisu asyahidu alladzina qatala fil mi'araqati. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid yang terbunuh ketika berperang membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ar-rabi'u as-saqiya alladzina aktuba balan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi du'aya kinayatu sahun fayaqulu lahu ma amaltuhu fid dunya wa anta tasidu dakhulul jannah. Yang keempat adalah orang yang kaya, yang dermawan, yang selalu bersedekah, hartanya yang halal, yang dia dapatkan dengan halal untuk di jalan Allah. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa dirhaman ala talabul ilmi faka'annama anfaqa misla jabalun ahadun min dahabin al-ahmaru fi sabilillah ta'ala. Barang siapa orang yang bersedekah, berinfak 1 dirham untuk di jalan Allah, itu lebih utama daripada orang yang memberikan sebesar gunung Jabalun. Lebih utama, lebih bagus daripada orang yang sedekah sebesar gunung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah hadiah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menginfakkan hartanya untuk fi sabilillah. Sabilillah itu apa? Perjuangan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita membantu perjalanan orang yang sedang menuntut ilmu. Contoh, ada pembangunan majlis ta'lim, kita ikut andil. Walaupun tidak tenaga, pikiran, harta dan yang lainnya. Kemudian ada pembangunan pondok pesantren, di mana di pondok pesantren tersebut adalah banyak santri-santri yang sedang menuntut ilmu agama, karena ilmunya nanti akan sebarluaskan dan diamalkan oleh para santri-santri tersebut. Selama mereka mengamalkan ilmunya, itu harta kita pahalanya akan terus mengalir, bahkan akan selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di antara yang keempat ini bertanya satu-satu,
Sebelum masuk pintu surganya Allah, yang keempat golongan ini ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertanyaan. Yang pertama mungkin adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ditanya, "Kenapa kamu masuk surga?" "Saya terbunuh dalam peperangan bela agamanya Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya orang yang mati syahid ini berarti engkau jangan duluan, maksudnya jangan duluan, nanti belakangan. Ditanya lagi, orang yang mati syahid, setelah orang yang mati syahid, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya ditanya oleh para malaikat, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala?" "Saya adalah orang yang mengamalkan ilmu, mengamalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu." Ditanya oleh para malaikat, "Dengan siapa kau belajar ilmu?" "Dengan guru saya." Malaikat Allah, "Saya belajar sama guru saya." "Oh, berarti nanti dulu, kamu belakangan, biar guru kamu nanti yang duluan masuk surga." Yang selanjutnya yang ditanya adalah orang yang berangkat haji, menjalankan ibadah haji, perjalanannya dengan halal thayyibah, dengan baik, tidak ada kejelekan sedikit pun. Ditanya oleh para malaikat. Yang ketiga pun tidak boleh duluan oleh malaikat subhanallah. Oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala enggak boleh duluan, maka kamu belakangan, karena perjuangan kamu belum seberapa. Yang terakhir adalah golongan orang yang kaya, orang yang dermawan. Ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu masuk surga?" "Saya menginfakkan semua harta saya untuk di jalan Allah." "Kenapa emang?" "Karena tidak ada kekayaan yang saya miliki, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya malaikat Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan orang yang dermawan tersebut masuk surga lebih dulu. Amin, Allahumma amin. Makanya rekan-rekan semua, selagi kita mampu untuk bersedekah, bersedekah atau menolong orang lain, maka lakukanlah. Karena apa? Sedekah itu bukan untuk menunggu kaya, untuk menunggu banyak uang. Selagi kita bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka lakukanlah pada saat itu. Karena pada saat itu hati kita sedang ikhlas. Dengan keikhlasan hati kita itu, insya Allah apa yang kita berikan pasti akan menghasilkan suatu keindahan yang sangat luar biasa. Amin, Allahumma amin. Karena sudah jam 10:30, mungkin kita lanjut insyaallah nanti masih tentang bab sedekah, ya, pahala orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan ini benar datangnya dari Allah, dan seandainya yang saya sampaikan banyak salahnya, itu sudut puluhan daripada saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.